Bayangkan seorang pria yang dipermalukan di depan umum oleh mantan istrinya, disiram air kotor, dihina karena dianggap miskin. Semua orang menertawakan dia. Tapi siapa sangka, kejadian itu justru membuka jalan bagi sesuatu yang tak pernah dibayangkan. Apakah ini cara Allah menunjukkan keadilannya? Dukung cerita ini dengan like agar semakin banyak yang sadar bahwa rezeki hanya milik Allah. Malam itu seakan terlalu terang untuk hati yang sedang gelap. Lampu-lampu hias menggantung di seluruh halaman rumah, menciptakan suasana meriah. Musik dangdut pelan mengalun. Tawa tamu terdengar bersahut-sahutan. Bagi semua orang yang hadir, malam ini adalah malam kebahagiaan. Namun bagi Raka, malam ini adalah ujian terberat dalam hidupnya. Ia berdiri beberapa saat di luar pagar, menatap ke dalam. Nafasnya berat, jantungnya berdetak cepat. Sudah berkali-kali ia mempertimbangkan untuk pulang saja, namun hatinya berkata, "Aku harus kuat. Aku harus buktikan bahwa aku tidak lari dari kenyataan." Dengan langkah pelan, ia masuk melewati gerbang. Beberapa tamu memandangnya, sebagian berbisik-bisik, sebagian menatap dengan tatapan yang tak bisa ia baca. Apakah iba, atau sekadar ingin tahu? Raka menahan napas ketika melihat pelaminan. Di sana, Maya, wanita yang pernah ia cintai sepenuh hati, berdiri tersenyum anggun dalam balutan kebaya putih. Di sampingnya, Adi, lelaki yang kini menjadi suaminya, tampak bangga dan gagah. Hati Raka seperti diremas. Ada perih, ada rindu, ada penyesalan, bercampur menjadi satu. Namun ia memaksa dirinya untuk tetap melangkah. Ia berdiri di depan pelaminan, menundukkan kepala sopan. "Selamat, Maya. Semoga rumah tangga kalian sakinah," ucapnya dengan suara tenang meski hatinya bergetar. Maya memandang Raka sejenak. Ada sesuatu di matanya, entah terkejut atau mungkin puas. Lalu ia tersenyum tipis, senyum yang terasa dingin. "Terima kasih, Raka," jawabnya singkat. Adi ikut menatap Raka. Awalnya hanya diam, lalu bibirnya melengkung sinis. "Wah, terima kasih sudah datang, Rak. Hebat kamu masih berani datang setelah ya kamu tahu sendiri," ucapnya dengan nada merendahkan. Beberapa tamu di sekitar mulai menoleh. Ada yang mulai berbisik. "Kasihannya, datang sendirian. Katanya dia masih kerja serabutan." Bisikan itu semakin menusuk telinga Raka. Ia mencoba tetap tersenyum, namun tubuhnya terasa kaku. Ia sudah hendak mundur. Namun tiba-tiba salah satu tamu mendekat sambil tertawa kecil. Biar tambah seger, nih." Tiba-tiba segelas minuman dingin disiramkan ke kemeja Raka. Cairan manis mengalir di tubuhnya, membuat kemejanya basah. Orang-orang di sekitarnya tertawa keras. Raka berdiri kaku, matanya menatap lantai, bibirnya gemetar. Di dalam dadanya, amarah bergolak, rasa malu membakar wajahnya. Maya berdiri dari kursi pelaminan. Bukannya menghentikan, ia malah berkata dengan nada dingin, "Raka, kamu sebaiknya pulang saja. Ini pesta kebahagiaan kami. Kamu tidak perlu membuat suasana canggung." Kalimat itu seperti tamparan di wajahnya. Raka mengangkat kepala, menatap Maya dengan mata berkaca-kaca. Ada ribuan kata yang ingin ia keluarkan, tentang sakitnya ditinggalkan, tentang perjuangannya selama ini, tapi ia menahan semuanya. Ia hanya menarik napas panjang, menundukkan kepala, dan berbalik pergi. Setiap langkah terasa seperti menginjak bara api. Tawa para tamu terdengar semakin jauh, namun semakin menyakitkan. Di luar halaman, ia berhenti. Malam yang tadi terasa terang mendadak terasa muram. Ia mendongak ke langit yang penuh bintang. Air mata jatuh begitu saja. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Lihatlah hamba MU ini. Jangan biarkan aku hancur. Jangan biarkan rasa sakit ini menguasai hidupku." Raka berjalan pulang dengan kemeja basah menempel di tubuhnya. Setiap tetesan air bercampur dengan air mata yang tak kunjung berhenti. Jalanan sepi, hanya suara langkah kakinya yang terdengar. Bayangan dirinya di bawah lampu jalan terlihat rapuh, seolah memantulkan hatinya yang sedang pecah.
Sesampainya di rumah kontrakan, ia duduk di lantai tanpa melepas sepatunya. Tangannya menutupi wajah. Ishak tertahan keluar. Malam itu, rasa marah dan malu bercampur jadi satu. Namun di balik semua itu, ada dorongan halus di hatinya. Dorongan untuk tidak menyerah. Ia berdiri, berjalan ke kamar mandi, mencuci wajah dengan air dingin. Wajahnya di cermin tampak lelah. Namun matanya mulai menunjukkan tekad. Aku harus kuat, gumamnya pelan. Aku tidak boleh jatuh karena ini. Ia menatap ke arah sajadah yang tergulung di sudut ruangan. Lama ia hanya berdiri, hingga akhirnya ia melangkah mendekat, menggelarnya di lantai. Lampu kamar diredupkan, hanya ada cahaya kecil dari jendela. Raka berdiri, mengangkat tangan, dan takbir pertama malam itu bergema. Suara tangisnya terdengar di sela-sela doa. Suasana hening, hanya Ishak pelan yang menemani. Malam ini bukan hanya malam penghinaan. Malam ini adalah malam yang akan menjadi titik balik hidupnya. Saat ia sujud, air matanya membasahi sajadah. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langkah Raka gontai menyusuri gang sempit menuju rumah kontrakannya yang sederhana. Sisa tawa tamu pesta pernikahan mantan istrinya masih bergema di kepalanya. Seperti suara yang menertawakan kehormatannya. Kemeja yang ia pakai masih basah oleh minuman yang tadi disiramkan kepadanya. Bau asam menusuk hidung, bercampur dengan rasa perih di hati. Sesampainya di rumah, ia duduk di lantai yang dingin. Tidak ada siapa-siapa, hanya kesunyian yang menghakimi. Tangannya gemetar saat melepas kemeja. Dadanya naik turun, antara marah, sakit hati, dan malu. Hatinya ingin berteriak, ingin membalas semua hinaan itu, tapi sesuatu di dalam dirinya menahannya. Raka menutup wajah dengan kedua telapak tangan, air mata jatuh deras. Ya Allah, kenapa hati ini sesakit ini? Bisiknya dengan suara serak. Suasana sunyi, hanya terdengar suara tetes air dari keran dapur. Perlahan, ia mengambil wudhu. Setiap basuhan terasa seperti meredam api dalam dadanya. Ketika air membasuh wajah, ia teringat ejekan mantan istrinya, tetapi ia paksa menahan amarah itu. Jika ini ujian, aku tak akan kalah, batinnya. Ia menggelar sajadah. Malam itu, ia menegakkan sholat tahajud dengan tubuh bergetar. Sujudnya lama, air matanya membasahi sajadah. Dalam sujud itu, ia berbicara lirih, seolah sedang bercakap langsung dengan Sang Pencipta. Ya Allah, Engkau melihat semuanya. Engkau tahu aku dihinakan di hadapan banyak orang. Jika aku salah, ampuni aku. Jika aku benar, tunjukkan keadilan MU. Jangan biarkan hati ini dipenuhi dendam. Berikan aku jalan keluar, rezeki yang halal, agar aku bisa menegakkan kehormatan tanpa kesombongan. Doanya tak berhenti di situ. Ia terus memohon hingga suaranya habis. Hanya tersisa Ishak tertahan. Raka duduk lama setelah salam, menatap kosong. Di hatinya ada perasaan aneh. Sakit hati itu masih ada, tapi seolah-olah beban di punggungnya diangkat sedikit. Ia mengambil mushaf yang sudah lusuh, membuka halaman secara acak. Matanya tertuju pada ayat tentang kesabaran dan janji kemenangan bagi orang yang bersabar. Ia tersenyum kecil, merasakan ayat itu seperti jawaban. Malam semakin larut. Raka bersandar di dinding, memandangi langit-langit rumahnya yang retak. Lelah, namun hati terasa lebih ringan. Dalam kantuk yang dalam, ia tertidur di atas sajadah. Mimpi itu datang begitu saja. Raka berdiri di sebuah padang pasir yang luas. Di hadapannya ada pintu besar dari cahaya, dengan ukiran huruf yang bersinar. Kunci rezeki. Ia mencoba membuka, tetapi pintu itu terkunci rapat. Tiba-tiba, suara lembut terdengar. Kunci ini ada pada sabarmu. Lalu pintu itu perlahan terbuka sedikit. Sinarnya menyilaukan mata. Raka terbangun dengan napas terengah. Jantungnya berdegup kencang, seperti habis berlari jauh. Ia menyadari mimpinya terasa nyata. Mungkin ini pertanda, bisiknya. Menjelang subuh, ia berdiri lagi untuk sholat. Hatinya kini lebih mantap.
Raka memutuskan satu hal. Ia tidak akan membiarkan hinaan malam tadi menjadi alasan untuk hancur. Ia akan bangkit. Pagi itu, matahari terasa berbeda. Sinar yang menembus jendela kontrakan Raka membawa sedikit hangat, seolah menandakan awal baru. Meski matanya sembab karena tangisan semalam, ia merasa ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan. Raka duduk lama di atas sajadah, merenungi mimpinya tentang pintu bercahaya. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar. Raka mengerutkan kening. Jarang sekali ada tamu datang ke rumahnya sepagi ini. Dengan langkah hati-hati, ia membuka pintu. Di hadapannya berdiri seorang pria berjas rapi membawa map tebal. "Apakah Anda Raka Pratama?" tanya pria itu. "Ya, saya," jawab Raka, sedikit curiga. "Saya Surya, pengacara keluarga almarhum Pak Darman. Saya datang untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting," ujar pria itu serius. Nama itu membuat Raka terdiam. Pak Darman adalah tetangga lama yang sudah dianggapnya ayah angkat sejak kecil. Lelaki itu selalu menolongnya ketika ia kesulitan, bahkan membantu biaya sekolahnya dulu. Namun beberapa tahun terakhir mereka jarang bertemu karena Darman pindah kota. "Beliau sudah tiada." Suara Raka bergetar. "Ya," jawab Surya lembut. "Dan beliau meninggalkan wasiat yang menyebut nama Anda." Raka mempersilakan Surya masuk. Mereka duduk berhadapan. Surya membuka map dan mengeluarkan beberapa dokumen. "Pak Darman mewariskan kepada Anda kepemilikan penuh atas perusahaannya, PT Cahaya Bumi Nusantara. Ini perusahaan tambang mineral yang cukup besar. Total aset perusahaan dan saldo rekening pribadi beliau, sekitar 5 triliun rupiah." Raka terdiam. Kata-kata itu terdengar seperti bahasa asing. 5 triliun? Angka itu terlalu besar untuk ia bayangkan. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya refleks mengepal sajadah di lantai. "Kenapa saya?" Suaranya hampir tak terdengar. Surya tersenyum tipis. Dalam wasiatnya, beliau menulis bahwa Anda seperti anak yang tak pernah ia miliki. Beliau melihat ketekunan Anda sejak kecil, kerja keras Anda, dan merasa Anda pantas menjaga apa yang ia bangun. Air mata menggenang di mata Raka. Ia menunduk. Dadanya sesak. "Ya Allah, ini jawaban MU." Batinnya bergetar. Semalam ia memohon keadilan, dan pagi ini, pintu rezeki benar-benar dibukakan. Namun di tengah rasa syukur, ada rasa takut yang menyusup. "Bagaimana saya mengelola semua ini? Saya hanya orang biasa," ucapnya jujur. Surya menepuk bahu Raka. "Beliau sudah menyiapkan dewan direksi dan manajemen profesional. Anda hanya perlu memutuskan arah perusahaan ke depan. Sisanya akan diurus oleh tim yang sudah ada." Raka menatap dokumen-dokumen itu. Masih ragu. Tapi dalam hatinya, ia merasa ini bukan kebetulan. Mimpinya tentang pintu bercahaya terngiang lagi. "Kunci ini ada pada sabarmu." Seolah semesta berkata, "Inilah kuncinya." Ia sujud syukur. Lebih lama dari biasanya. Air mata mengalir membasahi lantai. Tidak ada sorak kemenangan, hanya bisikan lirih. "Ya Allah, jadikan harta ini amanah. Jangan biarkan ia membuatku sombong. Jadikan ia jalan kebaikan." Setelah Surya pamit, Raka duduk lama menatap tumpukan dokumen. Rasanya tak nyata. Baru semalam ia dihina karena miskin. Kini ia memegang kertas yang bisa mengubah seluruh hidupnya. Hatinya berperang, antara keinginan untuk membalas hinaan itu dan dorongan untuk tetap rendah hati. Hari itu, Raka memutuskan untuk datang melihat perusahaan yang kini menjadi miliknya. Perjalanan menuju kantor pusat terasa surreal. Mobil sewaan yang ia tumpangi melewati gedung-gedung tinggi, hingga akhirnya berhenti di depan gedung bertingkat dengan logo CBN yang mencolok. Saat ia melangkah masuk, para karyawan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ada rasa segan, tapi juga hormat, karena kabar tentang pemilik baru sudah menyebar. Raka berdiri di lobi, memandang sekeliling, lalu menarik napas panjang. "Ini amanah besar," gumamnya. Direksi menyambutnya di ruang rapat. Mereka memperkenalkan diri satu persatu, menjelaskan kondisi perusahaan,
proyek yang sedang berjalan, dan rencana masa depan. Raka mendengarkan dengan seksama. Setiap kata mereka membuatnya sadar. Ia kini memiliki kendali atas ribuan pekerja, dan keputusan yang ia ambil akan memengaruhi banyak keluarga. Usai pertemuan, Raka keluar dari gedung dengan langkah pelan. Sinar matahari sore memantul di kaca gedung, membuatnya silau. Ia menatap pantulan dirinya di kaca. Seorang pria sederhana, namun kini memikul tanggung jawab yang tak terbayangkan. Di perjalanan pulang, hatinya bergejolak. Malam tadi ia hanya ingin keadilan. Pagi ini ia diberi kekuasaan dan harta. Ia sadar, ini bukan sekadar balasan, ini ujian baru. Sore itu, Raka kembali ke kontrakannya. Dokumen warisan masih ia genggam erat, seperti takut hilang. Matahari hampir tenggelam. Sinarnya membuat bayangan tubuh Raka memanjang di lantai. Ia duduk di lantai ruang tamu yang sempit, menatap kosong ke arah pintu. Di benaknya, wajah mantan istrinya kembali muncul, tawa meremehkan, tatapan menghina, kata-kata yang menusuk. Namun kali ini perasaannya berbeda. Tidak lagi hanya sakit hati. Ada semacam kekuatan baru yang tumbuh. Raka meraih sajadah, menggelarnya lagi, lalu sholat maghrib dengan khusyuk. Setelah salam, ia duduk lama, menatap mushaf. Ya Allah, kemarin aku meminta keadilan, dan Engkau memberinya. Tapi aku tahu, ini bukan sekadar hadiah. Ini ujian. Jangan biarkan harta ini membuatku lupa siapa aku. Doanya pelan, mata basah. Setelah itu, ia mengambil kertas kosong dan pena. Ia mulai menulis, bukan rencana bisnis, bukan daftar belanja, tetapi prinsip hidup yang harus ia pegang. Tulisan pertama, harta ini bukan untuk balas dendam. Tulisan kedua, aku akan tetap sederhana. Tulisan ketiga, aku akan membantu orang lain. Tulisan keempat, aku akan buktikan bahwa kehormatan tidak harus dengan kesombongan. Kertas itu ia tempel di dinding kamarnya, tepat di samping sajadah. Setiap kali ia melihatnya, ia ingin mengingat bahwa kekayaan ini hanya titipan. Malam itu, Raka menatap cermin kecil di kamar mandi. Wajahnya lelah tapi ada tekad baru di matanya. Ia menghela napas panjang. Raka yang lama sudah mati, gumamnya. Mulai besok, aku akan berjalan dengan kepala tegak, bukan untuk sombong, tapi untuk menunjukkan bahwa aku tidak kalah oleh hinaan. Keesokan paginya, Raka pergi ke pasar. Bukan untuk pamer, tapi untuk membeli pakaian baru. Selama ini ia hanya memakai baju yang sama berulang kali. Ia memilih kemeja putih sederhana, celana hitam rapi, dan sepatu bersih. Tidak ada merek mencolok, hanya yang terlihat pantas. Saat berdiri di depan kaca toko, ia melihat bayangan dirinya. Ia hampir tidak percaya itu dirinya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ini bukan Raka yang dipermalukan di pesta itu. Ini Raka yang bangkit. Hari-hari berikutnya, ia datang ke perusahaan, belajar banyak dari para direksi. Ia tidak langsung mengambil alih semua keputusan. Ia mendengarkan, mencatat, bahkan turun ke lapangan untuk melihat para pekerja tambang. Banyak yang terkejut melihat pemilik baru mau turun ke lokasi kerja, berbicara dengan para karyawan, menanyakan kebutuhan mereka. Di malam hari, ia kembali ke kontrakan dan mengatur keuangannya. Ia tidak langsung pindah rumah atau membeli mobil mewah. Ia hanya membeli satu motor baru agar bisa lebih mudah pergi ke masjid dan ke perusahaan. Di dalam hatinya, rencana besar mulai terbentuk. Raka ingin menunjukkan kepada dunia, terutama kepada orang-orang yang pernah merendahkannya, bahwa ia bisa menjadi orang terhormat tanpa harus menjatuhkan mereka. Namun setiap kali muncul godaan untuk pamer, ia kembali menatap kertas di dinding. Harta ini bukan untuk balas dendam. Perlahan, ia mulai memperbaiki penampilan, bukan untuk sombong, tapi agar wibawa terjaga. Ia juga mulai sering ikut pengajian, mendekat kepada Allah. Banyak orang di sekitar yang mulai memperhatikan perubahan itu. Sebagian kagum, sebagian heran. Pagi itu, langit berwarna biru pucat, seolah ikut menahan napas bersama Raka. Ia berdiri di depan cermin, merapikan kemeja putih yang baru saja disetrika.
Gerakan tangannya perlahan. Wajahnya serius. Hari ini adalah hari yang ia tunggu sejak malam itu. Sejak rasa malu menghantam harga dirinya. Tapi kali ini, ia tidak datang dengan amarah. Ia datang dengan hati yang lebih tenang. Membawa tekad untuk menunjukkan bahwa ia bukan lagi pria yang sama. Setelah menunaikan sholat duha, ia duduk sebentar, menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Ya Allah, bimbing langkahku hari ini. Jangan biarkan aku tergelincir oleh nafsu. Biarkan mereka melihat siapa aku, tapi jauhkan aku dari kesombongan." Ia mengendarai mobil mewah yang baru ia beli, bukan supercar mencolok, tapi mobil elegan dan sederhana, cukup untuk menunjukkan bahwa ia sudah berubah. Jalanan yang ia lewati terasa berbeda, seperti setiap lampu merah dan setiap deru kendaraan sedang menguji kesabarannya. Sesampainya di depan rumah mantan istrinya, Raka berhenti sejenak. Rumah itu masih sama seperti dulu, hanya cat dindingnya yang mulai pudar. Ia menatap pintu gerbang sambil mengingat malam penghinaan itu. Suara tawa, teriakan meremehkan, tatapan sinis. Tangannya mengepal di setir. Tapi ia segera menghela napas, mengendurkan genggamannya. Ini bukan tentang balas dendam, batinnya. Ia keluar dari mobil dengan langkah mantap. Pagar diketuk 3 kali. Tak lama kemudian, mantan istrinya, Maya, muncul di depan pintu. Matanya melebar melihat sosok Raka berdiri dengan pakaian rapi dan mobil mewah terparkir di depan rumahnya. "Raka?" Suaranya terdengar setengah tidak percaya. Raka tersenyum tipis. "Apa kabar, Maya?" Maya terdiam beberapa saat, lalu memanggil suaminya, "Adi, keluar." Adi yang masih mengenakan kaos oblong dan wajah terkantuk-kantuk ikut terkejut melihat pemandangan itu. Mereka saling pandang, lalu tersenyum sinis. "Wah, sudah berubah sekarang? Mobilnya bagus. Pinjam dari mana?" Sindir Adi sambil tertawa kecil. Raka hanya tersenyum, tidak membalas. "Saya datang bukan untuk pamer," ucapnya pelan namun tegas. Kata-kata itu membuat suasana hening sejenak. Maya memandang Raka dari ujung kaki sampai kepala, lalu memalingkan wajah. Ada sesuatu di matanya, antara kaget, iri, dan tidak nyaman. "Ada perlu apa?" tanyanya datar. "Saya hanya ingin bertemu kalian. Menyampaikan bahwa saya baik-baik saja," jawab Raka. "Malam itu, kalian mempermalukan saya. Saya tidak menyangkal. Itu membuat saya jatuh. Tapi hari ini saya berdiri di sini bukan untuk membalas, hanya untuk menunjukkan bahwa saya sudah bangkit." Nada suaranya tenang, tapi di balik ketenangan itu ada getar emosi yang kuat. Maya menelan ludah. Adi mendengus seolah meremehkan. "Kamu pikir kami peduli?" ujar Adi sambil tersenyum sinis lagi. Raka menatapnya, tapi senyum tetap menghiasi wajahnya. "Saya tidak minta kalian peduli. Saya hanya ingin kalian tahu, saya tidak lagi pria yang kalian hina. Dan meski kalian menghina saya tidak menyimpan dendam. Hidup saya sekarang berbeda, dan saya ingin kalian tahu saya sudah memaafkan kalian." Ucapan itu membuat Maya terdiam. Matanya berkaca-kaca, entah karena marah atau karena tersentuh. Adi justru terlihat gelisah, seperti tidak nyaman mendengar kata, "dimaafkan." "Kenapa kamu datang ke sini? Mau sombong?" Suara Maya mulai meninggi, tapi ada nada gemetar di dalamnya. Raka menatapnya dalam-dalam. "Tidak, saya datang karena saya ingin menutup masa lalu. Saya tidak ingin hidup dengan luka itu lagi. Saya datang untuk melepaskan beban hati saya. Dan saya berharap kalian pun melepaskan kebencian kalian." Suasana menjadi hening. Hanya suara angin sore yang terdengar. Maya akhirnya menunduk. Pipinya memerah. Adi berbalik masuk rumah tanpa berkata-kata. Raka menghela napas panjang. Ia menatap rumah itu sekali lagi sebelum berbalik menuju mobil. Setiap langkahnya terasa berat tapi juga melegakan. Seperti beban lama yang akhirnya ia letakkan. Saat ia menyalakan mobil dan bersiap pergi, Maya berdiri di teras, menatap punggung Raka. "Terima kasih sudah datang," ucapnya lirih. Hampir tak terdengar. Raka hanya tersenyum dari balik kaca spion,
lalu melajukan mobilnya perlahan. Perjalanan pulang terasa hening. Di dalam hatinya, ada campuran lega dan getir. Lega karena ia akhirnya berani berdiri di hadapan mereka tanpa rasa takut. Getir karena tatapan Maya dan sikap Adi menunjukkan bahwa luka lama mungkin belum sepenuhnya hilang. Tapi ia tahu satu hal, hari ini ia berhasil menguasai amarahnya. Malam itu, ia kembali ke kontrakan, menatap kertas di dindingnya. Harta ini bukan untuk balas dendam. Ia mengangguk kecil. Aku berhasil hari ini, bisiknya. Lalu ia tersenyum dan menutup mata, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, hidup Raka kembali terasa tenang. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Sore itu, ia menerima telepon dari salah satu staf perusahaan yang mengurus properti. Pak Raka, ada rumah yang masuk daftar lelang bank. Lokasinya tidak jauh dari kontrakan Anda. Berdasarkan catatan kami, rumah itu milik pasangan Adi dan Maya. Raka terdiam. Nama itu membuat dadanya berdegup kencang. Rumah mereka akan disita bank? Apakah saya perlu melanjutkan proses pembelian sesuai penawaran? Tanya staf itu. Raka menutup mata. Tiba-tiba ia teringat wajah Maya di teras rumah tempo hari. Suara lirihnya mengucap terima kasih. Di sisi lain, bayangan malam penghinaan itu kembali menari di kepalanya. Tawa tamu-tamu, wajah Adi yang mengejek, kata-kata yang menelanjangi harga dirinya. Ya Allah! Bisiknya, suara hampir tak keluar. Apakah ini kesempatan MU untuk membalas? Telepon ia tutup. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia duduk di lantai, menatap kertas di dinding. Harta ini bukan untuk balas dendam. Kata-kata itu menusuk jantungnya. Tapi mereka membuatku terhina. Apakah aku harus menolong mereka? Gumamnya. Di kepalanya, dua suara bertarung. Suara pertama berkata, beli rumah itu, usir mereka. Biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya jatuh. Suara kedua, yang lebih lembut, berkata, memaafkan itu lebih berat. Bukankah kamu sudah memaafkan di depan mereka? Raka bangkit, mengambil wudhu, dan sholat malam. Dalam sujud yang panjang, ia berkata, Ya Allah, hatiku goyah. Nafsu ingin membalas masih ada. Tapi aku takut ini membuatku sombong. Tunjukkan jalan terbaik, bukan untuk kepuasan nafsu, tapi untuk ridho MU. Setelah sholat, ia duduk lama. Hatinya sedikit lega. Ia memutuskan untuk melihat rumah itu esok hari. Keesokan paginya, Raka berdiri di depan rumah Maya. Pagar terbuka, halaman tampak tak terawat. Maya duduk di teras, wajahnya pucat. Adi tampak gusar, mondar-mandir sambil menelpon seseorang dengan nada tinggi. Raka mendekat pelan. Maya menoleh. Matanya membesar melihat Raka datang. Ada rasa malu di matanya. Seperti tidak siap terlihat dalam keadaan terpuruk. Ada apa, Raka? Suaranya lemah. Aku dengar rumah ini akan dilelang, kata Raka tenang. Apa kalian baik-baik saja? Maya menunduk, tidak menjawab. Adi memutus telepon dengan kasar. Kamu mau apa? Mau lihat kami jatuh? Sudah puas melihat kami susah? Raka menarik napas panjang. Kata-kata itu menusuk. Tapi ia menahan diri. Aku datang bukan untuk itu. Adi mendengus. Kamu pasti senang sekarang, ya? Mobil bagus, baju bagus. Sementara kami hampir diusir dari rumah sendiri. Hening beberapa detik. Raka menatap mereka bergantian. Hatinya berperang hebat. Inilah momen yang ia takuti. Kesempatan untuk balas dendam datang di depan mata. Namun tiba-tiba ia teringat mimpi tentang pintu bercahaya. Kata-kata itu terdengar kembali. Kunci ini ada pada sabarmu. Raka meraih napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara mantap. Jika rumah ini dilelang, aku akan membelinya. Tapi bukan untuk mengusir kalian. Aku akan bayar lunas hutang kalian agar rumah ini tetap milik kalian. Maya menatapnya. Mata berkaca-kaca. Kenapa? Setelah semua yang kami lakukan padamu. Suaranya pecah. Raka hanya tersenyum.
Karena aku tidak ingin hidup dengan dendam. Aku ingin bebas dari masa lalu. Dan mungkin ini caraku mengucap terima kasih karena kalian pernah membuatku kuat. Adi terdiam. Wajahnya memerah. Mungkin antara malu dan tidak percaya. Maya mulai menangis. Menutup wajah dengan kedua tangannya. Raka berpamitan tanpa menunggu jawaban mereka. Saat ia berjalan kembali menuju mobil, hatinya terasa ringan, lebih ringan dari sebelumnya. Nafsu untuk membalas benar-benar padam. Yang tersisa hanyalah rasa syukur. Malam itu, ia kembali sujud. Ya Allah, terima kasih Engkau menahan tanganku dari keburukan. Aku belajar bahwa kemenangan sejati bukan ketika aku melihat mereka jatuh, tapi ketika aku bisa menolong mereka saat mereka jatuh. Ia menutup mata dengan senyum yang tulus. Untuk pertama kalinya sejak malam penghinaan itu, hatinya benar-benar damai. Beberapa hari setelah percakapan di teras rumah itu, Raka duduk di ruang kerjanya di perusahaan. Di meja depannya, cek bernilai ratusan juta rupiah sudah siap, hanya menunggu tanda tangannya. Ia memandangi cek itu lama, seperti mempertimbangkan sekali lagi keputusannya. Jika aku tanda tangan ini, aku bukan hanya menyelamatkan rumah mereka, aku juga menghapus kesempatan terakhirku untuk membalas dendam, gumamnya lirih. Namun segera ia teringat sujud malam itu, doa yang ia panjatkan, dan rasa damai yang mengalir setelahnya. Raka menghela napas, mengambil pena, lalu menandatangani cek dengan tangan mantap. Serahkan ke bank hari ini, katanya kepada stafnya. Pastikan rumah itu tidak sampai dilelang. Staf itu mengangguk. Baik, Pak Raka. Saya akan urus sekarang juga. Begitu staf itu pergi, Raka duduk bersandar. Dadanya terasa lega sekaligus tegang. Lega karena ia telah menepati janji pada dirinya sendiri untuk tidak dikuasai dendam. Tegang karena ia tahu sebentar lagi Maya dan Adi akan mengetahui kebenaran ini. Sore harinya, ia memutuskan untuk datang sendiri ke rumah mereka. Kali ini ia tidak membawa mobil mewah, hanya motor yang biasa ia gunakan ke masjid. Ia ingin pertemuan ini terasa tulus, tanpa kesan pamer. Ketika ia tiba, suasana rumah tampak muram. Maya duduk di kursi plastik, menatap kosong halaman. Adi duduk di tangga dengan wajah penuh cemas. Mereka tampak terkejut melihat Raka datang. "Apa lagi yang kamu mau?" tanya Adi cepat. Nadanya masih penuh defensif. Raka berdiri tegak di depan mereka. "Aku hanya ingin memberitahu sesuatu," katanya pelan. "Hutang rumah kalian sudah lunas. Bank tidak akan menyita rumah ini." Keduanya terdiam. Maya memandang Raka. Matanya membesar. "Apa maksudmu?" "Aku membayarnya," jawab Raka tenang. "Hari ini semua administrasi selesai. Rumah ini aman. Kalian tidak perlu pindah." Maya menutup mulut dengan kedua tangannya. Air mata yang sejak tadi tertahan akhirnya jatuh. Adi berdiri, tampak kebingungan. Kamu yang melunasi." Raka mengangguk. "Ya, aku melakukannya bukan karena ingin kalian berhutang budi. Aku hanya ingin menutup masa lalu. Aku ingin bebas dari dendam." Maya mulai terisak. Tangannya bergetar saat ia berdiri dan mendekati Raka. "Kenapa kamu lakukan ini? Setelah semua yang aku katakan, setelah aku mempermalukanmu." Suaranya pecah di tengah kalimat. Raka menatapnya lembut. "Karena aku tidak mau jadi seperti kalian saat itu. Aku tidak mau hatiku dipenuhi kebencian. Aku mau hidup dengan hati yang ringan." Adi terdiam lama. Wajahnya memerah. Entah karena malu atau marah pada dirinya sendiri. Ia akhirnya duduk kembali di tangga. Menunduk. "Aku tidak tahu harus bilang apa," katanya pelan. Raka menatap keduanya bergantian. "Kalian tidak perlu bilang apa-apa. Cukup jaga rumah ini baik-baik. Dan jagalah hati kalian." Suasana hening. Hanya terdengar suara burung di kejauhan. Maya akhirnya menghapus air matanya dan berkata lirih. "Aku minta maaf, Raka. Malam itu, aku salah. Aku terlalu sombong. Aku menghina kamu padahal aku tidak tahu rencana Allah untukmu." Kata-kata itu membuat dada Raka terasa hangat.
Inilah kata-kata yang ia harapkan sejak lama, bukan untuk memuaskan ego, tetapi untuk menutup luka. Aku sudah memaafkanmu sejak hari itu, kata Raka. Sekarang saatnya kalian memaafkan diri kalian sendiri. Maya mengangguk sambil menangis lagi. Adi menatap Raka. Kali ini tanpa sinis. Ada penghormatan dalam tatapannya. Raka melangkah pergi dengan hati yang lebih ringan dari sebelumnya. Kali ini langkahnya terasa seperti melangkah keluar dari masa lalu yang kelam. Malam itu, ia kembali ke kontrakan dan langsung mengambil wudhu. Dalam sujudnya, ia menangis. Ya Allah, terima kasih Engkau beri aku kesempatan untuk memilih kebaikan. Terima kasih Engkau ajari aku arti kemenangan yang sesungguhnya. Ketika ia bangkit dari sajadah, wajahnya basah oleh air mata, tetapi senyumnya tulus. Hatinya kini benar-benar bebas. Masa lalu yang membebani pundaknya telah ia letakkan. Malam itu, udara terasa lebih lembut. Setelah kejadian sore tadi, Raka merasa ada sesuatu yang belum selesai. Hutang memang sudah lunas, tapi ada luka batin yang perlu disembuhkan dengan kata-kata. Ia memutuskan untuk kembali menemui Maya dan Adi, bukan untuk berbicara tentang uang, tetapi tentang hati. Ketika ia tiba di rumah itu lagi, Maya sedang duduk di teras. Wajahnya tampak lelah, mata sembab bekas menangis. Adi duduk di sampingnya. Kali ini tanpa nada sinis, hanya tatapan kosong menatap tanah. Mereka tampak seperti dua orang yang baru saja kalah dalam peperangan panjang, bukan oleh orang lain, tetapi oleh diri mereka sendiri. Raka melangkah mendekat. "Boleh aku duduk?" tanyanya lembut. Maya mengangguk. Adi hanya bergeser memberi tempat. Suasana hening beberapa detik sebelum Maya akhirnya berkata, "Aku tidak tahu bagaimana harus memandangmu, Raka. Kamu datang bukan untuk mempermalukan kami. Padahal aku yang mempermalukanmu dulu." Raka menatapnya dengan mata teduh. "Aku pernah berpikir untuk membalas," katanya jujur. "Malam itu, rasa sakitku begitu dalam sampai aku ingin dunia melihat kalian jatuh. Tapi setiap kali aku berdoa, hati ini digerakkan untuk memilih jalan lain. Aku sadar, jika aku membalas, aku akan menjadi seperti kalian waktu itu, dan aku tidak mau." Maya menggigit bibirnya. Air mata kembali mengalir. "Aku dulu mengira kamu lemah, Raka. Aku kira kamu pria yang tidak akan pernah bangkit. Dan malam itu, aku sengaja membuatmu malu supaya aku merasa menang." Suaranya bergetar. "Tapi ternyata aku salah besar." Raka menarik napas panjang. "Kita semua bisa salah, Maya. Termasuk aku. Aku juga pernah marah kepada Allah karena merasa hidupku tidak adil. Tapi ternyata, rencananya jauh lebih indah daripada yang aku bayangkan." Adi yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. "Aku iri padamu, Ra. Kamu punya kekuatan yang aku tidak punya. Aku kira uang membuat orang sombong, tapi kamu justru datang dengan kepala tertunduk, membawa kebaikan. Itu menusukku lebih dalam daripada jika kamu datang dengan ejekan." Raka menatap Adi, lalu tersenyum kecil. "Mungkin karena aku sudah merasakan apa yang kalian rasakan sekarang. Rasa kehilangan, rasa terpuruk. Dan aku tahu betapa beratnya. Itulah kenapa aku memilih membantu." Maya menatap Raka lekat-lekat. "Kamu tahu, aku bukan hanya hina malam itu. Aku juga membenci diriku sendiri setelahnya. Tapi aku terlalu angkuh untuk meminta maaf. Dan sekarang, melihat kamu berdiri di sini, rasanya semua angkuhku runtuh." Raka menatap mereka dengan tatapan hangat. "Maaf itu bukan hanya untukku, Maya. Maaf itu untuk dirimu sendiri. Jangan biarkan masa lalu mengikatmu. Lepaskan." Tangisan Maya pecah. Kali ini lebih keras. Adi meraih tangannya, mencoba menenangkannya. "Terima kasih, Raka," kata Adi lirih. "Terima kasih sudah datang lagi malam ini. Rasanya seperti beban yang kami pikul selama ini ikut diangkat." Raka menatap keduanya, merasakan dada yang semakin ringan. "Aku hanya berharap kalian bisa belajar dari semua ini. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Jadikan ini awal yang baru."
Hening kembali menyelimuti mereka. Tapi kali ini bukan hening yang canggung. Hening ini menenangkan, seperti udara segar setelah badai reda. Raka kemudian berdiri. Aku harus pulang. Tapi ingat, pintu maaf sudah terbuka. Sekarang saatnya kalian melangkah melewatinya. Maya mengangguk. Masih terisak. Kami akan mencoba. Raka melangkah pergi, menatap rumah itu sekali lagi. Ada perasaan aneh di dadanya. Bukan hanya lega, tapi juga bahagia. Untuk pertama kalinya sejak malam penghinaan itu, ia tidak merasa kecil. Ia merasa menang, bukan karena melihat orang lain jatuh, tapi karena ia berhasil menahan dirinya untuk tidak menjatuhkan. Sesampainya di rumah, ia kembali menatap kertas di dinding. Harta ini bukan untuk balas dendam. Ia tersenyum. Aku sudah memahaminya sekarang, gumamnya. Ia sujud syukur malam itu. Air mata kembali mengalir. Tetapi kali ini bukan karena sakit hati. Ya Allah, Engkau telah menyembuhkan hatiku. Engkau ajarkan aku bahwa memaafkan jauh lebih kuat daripada membalas. Engkau jadikan aku saksi bahwa kebencian bisa dipatahkan dengan kebaikan. Sujud itu lama. Dan ketika ia bangkit, wajahnya penuh ketenangan. Bab ini berakhir dengan rasa damai yang mendalam. Sebuah penyelesaian emosional yang membuat penonton ikut menghela napas lega. Pagi itu, Raka bangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari baru menyentuh jendela ketika ia duduk di sajadah, melanjutkan rutinitas yang kini menjadi sumber ketenangan baginya. Tidak ada lagi amarah yang membebani dadanya, hanya rasa syukur yang mengalir. Sujudnya terasa lebih dalam, lebih lama, seakan seluruh tubuhnya ingin melebur dalam doa. Ya Allah, bisiknya lirih. Engkau telah membersihkan hatiku dari dendam. Jadikan aku hamba MU yang bermanfaat, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk orang lain. Sejak malam rekonsiliasi itu, ada cahaya baru di wajah Raka. Orang-orang di sekitarnya mulai menyadari perubahan itu. Tetangga-tetangga yang dulu hanya memandangnya sekilas kini menyapa dengan hormat. Ia tidak lagi dikenal sebagai pria yang dipermalukan di pesta, tetapi sebagai sosok yang menginspirasi. Hari-harinya kini dipenuhi kegiatan yang berbeda. Pagi ia ke perusahaan, namun bukan sekadar untuk memantau laporan keuangan. Ia mengunjungi para pekerja tambang, duduk bersama mereka di tenda-tenda istirahat, mendengarkan keluhan mereka. Ia memastikan upah dibayar tepat waktu, memperbaiki fasilitas kerja, bahkan membangun musola kecil di area tambang agar para pekerja lebih mudah sholat berjamaah. Karyawan-karyawan terharu melihat pemilik baru yang peduli. Pak Raka beda dengan bos sebelumnya, kata seorang mandor suatu hari. Beliau tidak hanya memimpin dari kantor, tapi benar-benar turun melihat keadaan kami. Sore harinya, Raka mulai terlibat dalam kegiatan sosial di lingkungan rumahnya. Ia mendatangi masjid, berbicara dengan pengurus takmir. Saya ingin membantu memperluas masjid ini, katanya. Dan saya juga ingin menyediakan beasiswa bagi anak-anak yang ingin menghafal Quran. Pengurus masjid menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Mereka tidak menyangka pemuda yang dulu hanya datang sholat sekali-sekali kini menjadi donatur utama. Namun Raka menolak jika namanya ditulis besar-besar di papan donasi. Biarkan ini menjadi rahasia antara saya dan Allah, ucapnya tegas. Perubahan ini membawa ketenangan yang luar biasa. Setiap kali ia melihat anak-anak mengaji di serambi masjid yang baru direnovasi, hatinya bergetar. Ia merasa seakan lukanya benar-benar sembuh. Di malam hari, Raka sering duduk di beranda kontrakannya, menatap langit berbintang. Ada rasa haru setiap kali ia mengingat perjalanan hidupnya, dari pria yang dipermalukan, hingga kini menjadi sosok yang menolong banyak orang. Engkau sungguh maha membolak-balik hati, ya Allah, bisiknya. Ia mulai merasa bahwa harta warisan ini bukan lagi beban yang menakutkan, tetapi alat untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Ia tidak lagi takut pada godaan sombong, karena setiap kali perasaan itu datang, ia mengingat kembali malam ketika ia hampir membalas dendam. Malam itu menjadi pelajaran paling berharga. Kesabaran selalu membawa kemenangan. Hubungannya dengan Maya dan Adi pun perlahan membaik. Suatu sore, mereka datang ke rumahnya membawa kue sebagai tanda terima kasih.
Suasana hangat tercipta, tanpa rasa canggung seperti sebelumnya. Mereka bahkan mulai mengikuti pengajian di masjid yang sama dengan Raka. Melihat perubahan itu, Raka merasa lega. Seolah cerita lama yang kelam benar-benar telah ditutup rapat. Tetangga-tetangga yang melihat perubahan Raka terinspirasi. Banyak yang mulai kembali ke masjid. Anak-anak muda ikut sholat berjamaah. Raka tidak pernah memaksa, hanya memberi contoh. Kalau Raka saja yang pernah dihina bisa setenang ini, kenapa kita tidak bisa? Kata salah satu warga. Ketenangan itu menjalar, bukan hanya pada diri Raka, tapi juga pada lingkungannya. Ia merasa doanya telah dikabulkan. Hidupnya kini bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga menjadi sumber kebaikan bagi orang lain. Malam itu, setelah sholat tahajud, ia kembali menangis. Tapi kali ini bukan tangisan kesedihan. Ya Allah, aku tidak pernah menyangka jalan hidupku akan sejauh ini. Engkau bawa aku jatuh, lalu Engkau angkat aku lebih tinggi. Jadikan aku hamba yang selalu ingat pada MU, sampai akhir hayatku. Raka bangkit dari sajadah dengan hati yang dipenuhi rasa syukur. Senyumnya tulus, matanya berbinar. Ia tahu bahwa esok hari akan membawa tantangan baru, tapi kini ia siap menghadapinya. Karena ia sudah menemukan ketenangan hati yang selama ini ia cari. Pagi itu, udara terasa segar. Raka baru saja selesai sholat subuh berjamaah di masjid yang kini telah berdiri megah berkat bantuannya. Wajahnya terlihat damai. Senyumnya ringan. Ia berjalan pulang dengan langkah santai, meresapi ketenangan yang sudah menjadi bagian dari dirinya. Namun hari itu, takdir sedang menyiapkan kejutan yang akan mengubah segalanya. Sesampainya di rumah, ia mendapati telepon dari salah satu direktur perusahaannya. Suara di seberang terdengar bersemangat. Pak Raka, Anda harus datang ke kantor sekarang. Ada kabar penting dari tim eksplorasi. Nada suara itu membuat jantung Raka berdegup cepat. Ia segera bersiap dan meluncur ke kantor. Sesampainya di ruang rapat, seluruh direksi sudah berkumpul. Wajah mereka penuh antusiasme. Direktur utama berdiri dan menatap Raka. Pak, tim eksplorasi kita menemukan cadangan tambang baru di lahan yang masih termasuk warisan Pak Darman. Dan ini, luar biasa besar. Perkiraan nilainya lebih dari 2 kali lipat aset yang kita miliki sekarang. Ruangan mendadak hening. Raka terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. 2 kali lipat? Hatinya bergetar. Rasanya seperti mengulang momen ketika ia pertama kali menerima warisan itu. Tapi kali ini getaran itu bercampur dengan rasa takjub. Apakah data ini sudah diverifikasi? Tanyanya pelan. Sudah, Pak. Semua laporan geologis sudah masuk. Kita bisa mulai proses perizinan untuk eksploitasi, jawab direktur itu. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ya Allah, bisiknya. Air mata mulai membasahi pipinya. Engkau tidak hanya memulihkan hidupku, engkau melimpahkannya dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Ia berdiri dari kursi, menatap seluruh direksi. Saya ingin kita jalankan ini dengan cara yang bersih. Tidak ada suap, tidak ada cara kotor. Kita pastikan keuntungan ini juga kembali kepada masyarakat. Seluruh direksi mengangguk. Mereka tahu ini adalah inti dari kepemimpinan Raka. Harta bukan sekadar angka, tapi amanah. Kabar penemuan itu cepat menyebar. Media mulai menulis tentang keajaiban bisnis yang menimpa perusahaan Raka. Namun Raka tidak larut dalam euforia. Justru ia semakin merendah. Ia menggelar syukuran di masjid, mengundang tetangga, pekerja tambang, bahkan Maya dan Adi. Malam syukuran itu penuh haru. Raka berdiri di depan jamaah. Suaranya bergetar. Hari ini saya berdiri bukan untuk menyombongkan apa yang saya miliki. Saya berdiri untuk mengingatkan diri saya sendiri, dan kita semua, bahwa rezeki hanya milik Allah. Saya pernah jatuh, pernah dihina, tapi justru dari titik itulah Allah mengangkat saya. Maka jangan pernah meremehkan siapapun, karena kita tidak tahu rencananya. Air mata mengalir di pipi banyak orang. Maya yang duduk di barisan depan menunduk, menahan tangis. Adi menggenggam tangannya, kali ini bukan dengan rasa iri,
tapi dengan rasa hormat. Setelah acara usai, Maya menghampiri Raka. "Kamu bukan hanya menyelamatkan rumah kami," katanya lirih. "Kamu juga menyelamatkan hati kami. Sekarang aku mengerti kenapa Allah memilihmu untuk menerima semua ini." Raka tersenyum. "Aku tidak lebih baik dari siapapun, Maya. Aku hanya berusaha tidak mengkhianati apa yang Allah titipkan." Malam itu, ketika semua tamu sudah pulang, Raka duduk sendirian di halaman masjid. Ia menatap langit yang penuh bintang. Dadanya bergetar. Air mata kembali mengalir. "Ya Allah, Engkau sudah memberikan lebih dari yang aku minta. Aku pernah hanya memohon kehormatan yang Engkau kembalikan, tapi Engkau memberiku lebih, kekayaan, kesempatan berbuat baik, dan ketenangan hati. Jadikan aku hamba yang selalu bersyukur." Ia sujud lama sekali di teras masjid itu. Sujud itu bukan hanya sujud syukur, tapi sujud penyerahan diri sepenuhnya. Ketika ia bangkit, wajahnya basah oleh air mata, tetapi matanya berbinar. Senyumnya lembut, penuh kedamaian. Kamera seakan perlahan menjauh, memperlihatkan Raka yang duduk sendirian di bawah langit malam. Siluetnya tampak kokoh, seolah mengatakan kepada penonton, "Inilah kemenangan sejati, bukan ketika seseorang kaya raya, tetapi ketika ia mampu tetap rendah hati di puncak kejayaannya." Layar perlahan gelap. Teks muncul. "Kesabaranmu adalah kunci yang membuka pintu takdir terbaikmu."